Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi bersama Bunda Eni pada acara Diskon, yaitu diskusi online. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Ibu Ustazah Ida Nurfaida SAG. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Ustazah. Pemirsa, Ibu Ustazah Ida Nurfaida ini adalah seorang penyuluh agama dari KUA Kecamatan Ujung Berung. Juga beliau sebagai Ketua KKMT di Kelurahan Pasirwangi dan sebagai Ketua Majelis Taklim At-Tanzir yang berada di Komplek Gria Binaya Ujung Berung, Bandung. Assalamualaikum Bu Ustazah Ida, apa kabarnya hari ini? Nampaknya segar sekali hari ini. Cantik, segar, tetap semangat ya dalam puasa ini ya. Terima kasih Bu Ustazah Ida sudah menyempatkan waktunya. Kita akan ngobrol-ngobrol dan berdiskusi ya, santai ya mungkin untuk pemirsa. Kali ini mungkin materi yang akan disampaikan yaitu peran perempuan dalam rumah tangga. Nah, peran perempuan dalam rumah tangga itu untuk zaman sekarangnya Bu Ustazah ya, dengan sudah canggih lah di samping kita sebagai ibu rumah tangga, kita kan sebagai pendidik yang lebih utama ya dalam keluarga, dalam rumah tangga. Nah, bagaimana kalau seandainya ibu rumah tangga selain mendidik itu, nah apa sih yang dimaksud dengan keluarga itu? Kemudian bagaimana sifat dari seorang perempuan dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang ibu dalam rumah tangga. Silakan Bu Ustazah. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya bisa hadir di acara diskon diskusi online. Tema kali ini adalah peran perempuan dalam rumah tangga. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Bunda adalah apa sih yang dimaksud dengan keluarga terlebih dahulu ya. Keluarga itu sebenarnya merupakan unit paling terkecil dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tapi walaupun keluarga merupakan perserikatan yang paling kecil dalam kehidupan bermasyarakat, tapi pengaruhnya itu sangat luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila keluarganya itu sendiri berperilaku baik, bertanggung jawab, maka akan melahirkan generasi-generasi atau masyarakat-masyarakat yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, apabila di dalam keluarga itu sendiri terdiri dari individu-individu yang bobrok, maka ketika terjun di dalam masyarakat akan bobrok pula perilakunya, perilakunya yang kurang baik begitu. Jadi tergantung dari individu masing-masing di dalam keluarga itu sendiri. Makanya keluarga itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan di dalam masyarakat. Mungkin itu ya yang pertama, keluarga. Nah, untuk mencapai keluarga itu sendiri, mungkin terlebih dahulu tidak akan ada keluarga kalau kita tidak memasuki pernikahan terlebih dahulu ya. Tidak akan ada keluarga kalau tidak ada terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita juga harus ingat apa sih tujuan dari pernikahan itu sendiri. Kita kan suka lihat ya di surat-surat undangan itu suka tertulis ayat Al-Quran. Arum ya ayat 21, mungkin itu sangat familiar sekali di surat undangan suka ditulis ya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu yang sering tertera dalam surat-surat undangan ya. Mungkin itu, jadi harus ingat tujuan keluarga itu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yaitu itu intinya. Nah, kembali kepada sifat dari seorang perempuan ya. Perempuan itu sebenarnya sangat halus ya, perasa gitu, mempunyai perasaan yang sangat dalam. Itulah perempuan ya. Jadi perempuan itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan mar'atun perempuan. Nah, mar'atun itu asal katanya dari muru'ah.
kalau perempuannya satu, kalau perempuannya banyak disebut dengan nisaun. Makanya turun di dalam Al-Quran, Allah mengabadikan di dalam Al-Quran karena perempuan itu sangat luar biasa sehingga ada surat yang dinamakan dengan surat An-Nisa. Tidak ada kan dalam Quran surat Al-Rijal ya lagi-lagi. Tapi berarti sangat perempuan hebat, itu sangat hebat ya, istimewa ya. Ya istimewa karena Allah sendiri sudah menurunkan surat yang dinamakan dengan surat An-Nisa. Tapi perempuan juga jangan salah, yang banyak di dalam neraka itu sendiri juga perempuan ya. Jadi perempuan itu harus hati-hati. Nah tadi kembali kepada sifat seorang perempuan. Sifat seorang perempuan itu mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi. Kalau dalam peribahasa bahasa Arab, perempuan itu ibarat cermin. Al-mar'ah kal-mir'ah. Mar'ah itu perempuan, mir'ah itu cermin. Jadi perempuan itu ibarat cermin. Jadi cermin itu memantulkan pantulan, memantulkan bayangan. Misalkan gini bunda, di sini ada cermin. Tiba-tiba bunda lempar itu cermin, kan retak tuh cermin. Apa bisa kembali utuh itu kalau cermin sudah retak? Susah ya. Walaupun dilem gitu ya, tetap. Ya, tapi mungkin bisa saja itu cermin kembali utuh ya seperti semula. Misalkan bunda susun kembali sehingga menjadi cermin yang utuh. Tetapi dari cermin yang utuh yang sudah retak tadi ketika disusun kembali tidak akan kembali memantulkan pantulan yang sempurna. Nah itu kan perempuan itu seperti itu ya, sensitif. Jadi punya perasaan yang sangat dalam. Mungkin ini bagi para suami nih, bagi laki-laki harus hati-hati ketika hati-hati ya laki-laki ya. Ketika misalkan mohon maaf ya, misalkan istrinya punya salah dalam mendidik istrinya, jangan berkata-kata yang kasar ataupun yang keras ya, karena perempuan itu mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi. Perempuan terbuat dari tulang rusuk laki-laki. Nah itu mungkin itu ya. Tapi mungkin begini, kalau tulang rusuk, kalau barusan bicara tulang rusuk ya, sebetulnya tulang rusuk itu sama ya, laki-laki dengan perempuan sama-sama mempunyai tulang rusuk. Itu sebetulnya hanya ungkapan saja. Yang membedakan mungkin dari tulang rusuk itu kelembutan dari seorang perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Tadi kembali seperti al-mar'ah, kal-mir'ah. Nah apabila sudah retak, misalkan perempuan itu sebetulnya pada dasarnya itu mudah memaafkan ya, misalkan suami atau siapa saja yang mempunyai salah sama kita nih perempuan, pada dasarnya kita itu mudah memaafkan kan, memaafkan orang yang salah, apalagi suami kita misalkan memaafkan. Tapi harus diingat, perempuan itu walaupun mudah memaafkan tapi susah untuk melupakan. Bahkan perempuan itu akan ingat kejadian beberapa puluh tahun yang lalu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu misalkan. Bukan lagi luka lama sih. Itulah perempuan ya. Jadi kejadian-kejadian yang telah lalu walaupun sudah puluhan tahun, misalkan ketika bertemu lagi dengan masalah yang sama, pasti akan diungkit lagi lah itu masalah yang beberapa puluh tahun yang lalu itu. Itulah sifat dari seorang perempuan, mungkin itu Bu ya, mempunyai perasaan yang sangat dalam. Di samping itu juga mungkin perempuan juga kan ada istilahnya perempuan itu Wonder Woman. Nah kalau apa Wonder Woman itu, kalau seandainya misalkan di saat suaminya lemah dalam mencari nafkah atau hal-hal dalam kesendirian, misalkan sudah tidak ada kan, wanita itu bisa tetap kuat ya untuk tetap mendidik anak-anaknya dan melanjutkan menafkahi anak-anaknya. Ya. Nah, Bu Ustazah, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan juga nih dari jamaah. Peran istri atau perempuan dalam rumah tangga itu seperti apa dan bagaimana untuk menjalankannya? Silakan. Nah, mungkin dalam konteks peran perempuan, apalagi kalau dalam psikologi Islam itu terbagi dua ya, Bu. Ada peran gender, ada peran wanita gitu ya. Nah kalau sebetulnya Allah itu sudah memuliakan perempuan dengan 3 hal. Yang pertama, perempuan itu bisa mengandung, laki-laki kan tidak bisa ya, ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Yang kedua melahirkan, dan ketiga menyusui. Itulah mungkin kemuliaan dari seorang perempuan, dan itu sudah menjadi kodrat seorang wanita ya, seorang perempuan. Karena ini hanya dimiliki, yang 3 hal itu hanya dimiliki oleh kaum perempuan, laki-laki tidak ya. Laki-laki tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengandung, apalagi menyusui.
tapi 3 hal tersebut hanya dimiliki oleh seorang perempuan. Nah, adapun dalam kehidupan bermasyarakat, berumah tangga, perempuan itu mempunyai peranan yang sangat luar biasa seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bunda Eni ya, misalkan perempuan itu bisa menjadi seorang pendidik, pendidik yang utama kan di dalam keluarga, mendidik anak-anaknya gitu ya, terus juga belum mendidik dirinya. Nah, bisa kalau zaman sekarang mungkin bisa mencari nafkah, kalau misalkan masih ada suaminya harus dengan seizin dari suaminya. Kalau suami mengizinkan istrinya untuk bekerja di luar ataupun mengizinkan untuk pergi keluar rumah, itu boleh dilakukan asal perintah-perintah suami itu yang tidak melanggar syariat Islam ya, aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Jadi diutamakan yang wajib dulu ya. Iya, yang wajib dulu. Nah, istri juga bisa menjadi seorang dokter apabila suaminya sakit ataupun anak-anaknya sakit. Otomatis istri itu, seorang ibu itu harus pandai merawat anaknya, suaminya, ataupun anggota keluarga yang lainnya. Bahkan bisa menjadi seorang koki juga ya Bun ya. Harus apapun yang bisa yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki itu bahkan perempuan ya bisa ya luar biasa. Bisa membantuin istri, misalkan bisa masangin gas itu kan tugas perempuan, kayak laki-laki sebetulnya gitu. Tapi bisa dilakukan oleh perempuan gitu mungkin itu. Oh iya. Ada lagi nih Bu Ustazah. Yang terakhir mungkinnya ini pertanyaan yang terakhir untuk pemirsa. Bagaimana menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga? Curhat ke siapa? Boleh di media sosial. Karena begini ya Bu Ustazah, dalam di dunia media sosial ini kadang-kadang kan kita suka lihat ya curhat itu di status di Facebook ya, di WhatsApp, di Facebook atau dari Instagram dan lain sebagainya. Nah, apakah curhat yang disampaikan melalui media sosial itu baik atau buruk? Kemudian apa sih yang menyebabkan kebaikan dan keburukannya itu dinilai ya dari apa yang sudah disampaikan di media sosial tersebut? Baiklah, mungkin selama kita hidup di dunia tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada ya. Baik itu masalah dari suami, masalah dari anak, mungkin ya pasti akan muncul permasalahan-permasalahan. Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah, mungkin kita harus sebagai istri, seorang ibu harus pandai-pandailah menyikapi masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, apakah boleh seorang istri itu curhat di media sosial gitu? Ketika ada masalah dengan suaminya, tiba-tiba misalkan menulis status, aku lagi galau nih, galau tingkat dewa misalkan gitu ya, atau ada suamiku hari ini gaje banget sih, gak jelas misalkan gitu ya. Nah, apabila misalkan status-status seperti itu terus dilihat oleh apalagi yang lawan jenis, misalkan kalau dilihat nih oleh mantannya nih, mantan di SMA, misalkan mantan waktu kuliah, wah ini mantan menjadi pemicu peluang untuk masuk orang lain ke wilayah ke ranah rumah tangga kita mungkin ya. Misalkan, ini lagi ada masalah nih kelihatannya, boleh nih misalkan ini kesempatan emas untuk masuk. Nah, mungkin ini juga untuk para perempuan jangan baperan lah, jangan baperan. Artinya misalkan apalagi sekarang musim media sosial ya, misalkan kamu itu makin tua makin cantik, misalkan luar biasa, kamu semakin matang, semakin dewasa. Nah, rayuan yang menjerumuskan gitu. Nah, untuk perempuan sendiri ketika menghadapi masalah-masalah seperti itu, masalah juga ya, masalah jangan dianggap sepele, karena tidak menutup kemungkinan dari sosmed itu akan terjadi perceraian, bahkan ada banyak ya. Misalkan gini, kalau misalkan kita punya masalah terus ke siapa dong curhatnya, misalkan gitu ya, kita mah curhatnya sama Allah saja gitu ya. Kalau kita curhatnya sama, mungkin itu kebenarannya klasik ya, ketika curhat sama Allah kita tidak akan ada yang menyampaikannya lagi ke orang lain. Kalau misalkan ini dirasa, ini saya butuh temen nih untuk bicara permasalahan dalam rumah tangga saya, ke siapa gitu. Atau carilah ustadz yang bisa mengarahkan, jangan curhat kepada orang yang salah, bukan mengarahkan atau malah menjerumuskan. Atau kalau di KUA itu ya, kalau di KUA sendiri pun ada yang dinamakan dengan penyuluhan di bidang keluarga sakinah. Makanya untuk para calon pengantin saat itu sebetulnya ada
pendidikan pranikah. Jadi sebelum menikah itu mereka itu dibina terlebih dahulu, dikasih pendidikan bagaimana dalam menghadapi rumah tangga, persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, bukan yang manisnya saja tapi yang pahitnya juga. Tapi ini kalau masalah baperan tadi di media sosial, sebetulnya baper juga jangan untuk perempuan, suami juga sama harus menjaga gitu. Misalkan apalagi misalkan laki-laki atau suami curhat di media sosial, tahu-tahu ada perempuan nih yang masuk, itu jangan jangan baper lah gitu. Iya, sama-sama jangan baper. Ya, perempuan misalkan dibilang cantik, dibilang sudah dewasa atau sudah matang, ingat kecantikan yang menyebabkan perempuan itu semakin cantik itu kan dari suaminya nyuruh ke salon misalkan gitu ya. Kalau misalkan suami curhat di media sosial, istrinya misalkan berdandan misalkan atau apa, ya kasih modal lah misalkan itu salah guna ini untuk perawatan. Seperti itu ya. Jadi kalau ada masalah-masalah yang muncul di media sosial, tapi bijaklah dalam menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut. Apabila masalahnya itu besar, usahakan masalah itu menjadi sekecil mungkin. Apabila masalah itu kecil, diusahakan dihilangkanlah masalah itu, jangan sampai ada lah gitu. Kalau bisa, jangan sampai nanti ada perselisihan yang mengakibatkan perpisahan, perceraian dan lain sebagainya mungkin ya. Jadi harus diingat itu ibarat, jadi kita harus kembali ke tujuan pernikahan gitu ya Bun. Jadi suami istri itu ibarat burung yang punya dua sayap. Kalau sayap yang satu terlukai, maka tidak akan terbang dengan sempurna, tidak akan mencapai tujuan atau dermaga yang dituju gitu. Apabila sebuah kapal, misalkan kita masuk ke sebuah kapal, ya misalnya saya dengan Bunda nih masuk ke sebuah kapal, tujuannya sama, dermaga yang sama, walaupun kita dari latar belakang yang berbeda. Suami istri juga sama, background pendidikan berbeda, keluarga juga berbeda. Misalkan mohon maaf, misalkan ya istrinya misalkan lulusan SD, SMP, suaminya sarjana, misalkan otomatis pola pikir yang ada di dalam otak sini pasti akan berbeda. Nah, itu mungkin yang harus disamakan. Tapi ingat, misi-misi kita dalam rumah tangga itu apa, walaupun latar belakang pendidikan kita itu berbeda, tapi kita harus mempunyai kesepakatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga supaya tujuan kita itu membuat yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bisa terwujud. Jadi kita mengawal pernikahan itu bukan hanya dari perkenalan saja, tapi kita mengawal pernikahan itu sampai maut memisahkan mungkin ya Bun. Jadi kita bertemu atau bersama dengan suami dan anak-anak kita itu bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin itu ya kita itu saling menjaga ketika kita diberikan amanah oleh suami, kepercayaan, mungkin kita juga sama-sama ya, baik kita sebagai seorang perempuan atau sebagai ibu, laki-laki sebagai ayah juga saling menjaga atas kepercayaan yang kita berikan. Jadi jangan sampai ketika kita saling memberikan kepercayaan, kemudian kepercayaan itu disalahgunakan gitu, mungkin gitu ya. Supaya suaminya keluar kota gitu ya. Betul. Jadi nggak ada nih. Ya. Mungkin sudah cukup mungkin ya untuk materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ustazah. Mungkin kesimpulannya dari materi yang diberikan Bu Ustazah sampaikan saja. Mungkin kesimpulan dalam pertemuan pagi ini, jadi ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga, apabila misalkan ada permasalahan yang datang dari luar, jangan terlebih dahulu dimasukkan ke kepala semuanya, tapi dicerna terlebih dahulu, sikapi dengan bijaksana. Ingat tujuan utama dari pernikahan itu membangun keluarga itu apa. Ingat ada anak-anak kita di dalam keluarga, jadi kita jangan mementingkan ego sendiri. Apabila permasalahan itu sudah tidak bisa diatasi misalkan oleh diri sendiri, maka berdoa dan meminta terus kepada Allah, karena kita tidak selamanya 24 jam full bisa memperhatikan suami kita, memperhatikan anak-anak kita. Nah, apabila sudah di luar batas kemampuan kita, Allah juga tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Nah, kita mah hanya memohon dan berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, saya juga berbicara seperti ini Bun, ini untuk peringatan mungkin untuk diri saya juga mudah-mudahan terhindar dari fitnah-fitnah yang selama ini ada. Mudah-mudahan kita juga ya Bun menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya mudah-mudahan itu.
Dan apabila ada permasalahan itu datang saja langsung ke kantor urusan agama, karena tidak hanya mengurusi tentang pernikahan, tapi persoalan-persoalan yang dalam rumah tangga juga bisa diselesaikan ya, di KUA. mudah-mudahan bisa memberikan solusi gitu ya. Demikian pemirsa. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Ida Nur Faida yang sudah menyampaikan ilmunya, yang sudah berbagi dengan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.